harus banget tahu bahwa pengeluaran itu tidak boleh lebih besar daripada pendapatan. Ya, ini aja tuh krusial banget, banyak ya milenial yang masih belum bisa mengatur ini. Olivia Louis. Iya, halo Pak Tom. Thank you banget hari ini sudah mau datang ke Behind the Business. Saya yang thank you nih. Aku udah mantengin TikTok udah lama banget. Kalau pokoknya belajar keuangan, investasi selalu yang ditunggu Olivia. Padahal sudah lama tidak posting. Nah itu dia, TikToknya masih terus menerus FYP membutuhkan kontennya Olivia rupanya. Olivia, banyak membahas tentang keuangan. Hari ini kita mau topiknya adalah bisakah anak muda kaya raya dari saham. Nah, itu pertanyaannya. Tapi sebelumnya berat ya. Enggak, maksudnya tagline-nya udah berat di awal. Udah berat ya. Biar pada semangat nih nontonnya. Nah, aku mau cerita dong, Olive itu background-nya apa, ceritanya gimana, kok bisa masuk ke dunia keuangan? Baik, jadi aku tuh sebelumnya adalah ibu rumah tangga. Ya, background-nya adalah lulusan sarjana komunikasi. Jadi tidak ada hubungan dengan ekonomi sama sekali, finansial atau investasi. Tapi waktu itu di 2018 kebetulan hamil anak kedua. Nah, dulu 2018 itu sampai 2020 lah, suami itu masih single income. Ya, jadi karena aku ibu rumah tangga gitu ya, di rumah single income. Nah, mau punya anak kedua, biasa ibu-ibu kan bawaannya melo kalau lagi hamil, hormon kan. Terus nginget-nginget flashback masa lalu gitu kan, waktu aku kecil gimana. Terus kepikiran, aduh nih anak sudah mau 2. Kira-kira nanti dana pendidikannya gimana ya, gitu ya. Nah, karena waktu itu suami masih single income, kita punya KPR, Pak Tom. KPR-nya aja tuh sudah 30% dari income suami. Gitu kan. Nah, sedangkan kita juga kan butuh biaya hidup, butuh ya nanti bayar uang sekolah SD, SMP, belum yang lain-lain. Gimana nih nanti bayar kuliah gitu, 2 anak. Cari-cari tahu gimana caranya. Oh, ternyata ada yang namanya investasi nih, bisa jadi kendaraan untuk mencapai financial goals, yaitu dana pendidikan untuk anak kuliah nanti. Nah, itulah awal mulanya. Jadi 2018, belum lama dong ya? Belum lama, 4 tahun yang lalu. Wow, tapi kok bisa expert seperti itu? Ya. Gimana ceritanya? Ya itulah, mungkin karena kita ada tujuan ya, jadi belajarnya kan juga sudah pasti serius gitu ya. Jangan sampai kita terjun duluan tanpa tidak mengetahui apa-apa. Backgroundnya adalah karena dulu waktu aku kecil mama itu single parent dan aku sempat putus sekolah, Coach Tom, di kelas 2 SMA karena nggak ada biaya. Jadi aku waktu itu harus kerja dulu, baru punya uang lagi lanjutin sekolah dan kuliah. Nah, aku nggak mau nih anak-anakku seperti itu gitu kan. That's why aku belajar benar-benar gimana bisa ngumpulin nih dana pendidikan itu gitu. Akhirnya cari tahu, ketemulah satu account yang nih ngajarin nih investasi. Karena dulu baca bukunya Robert Kiyosaki yang judulnya Second Chance dan buku-buku yang lain. Di situ ditulis bahwa biasanya kalau tujuan finansialnya itu jangka panjang, cocoknya instrumennya apa aja. Salah satunya adalah saham. Saham, itu ya rupanya ya. Iya. Jadi akhirnya cari-cari tempat belajar saham, ketemulah satu komunitas. Apa tuh komunitasnya? Boleh namanya cerita? Investor Muda. Investor Muda? Iya. Masih ada sampai sekarang? Masih, dan dulu dari aku belajar di sana, member, sampai sekarang akhirnya jadi deket banget sama founder-foundernya karena mereka juga merasa aku adalah salah satu anak didiknya mereka yang sukses. Iya. Oke. Investor Muda, satu komunitas, tapi juga di sana banyak belajar juga ya? Ya, banyak belajar karena kan di Investor Muda itu kita nggak cuma diajarin tentang investasi saham, tapi bagaimana kita mengelola keuangannya juga. Jadi jangan langsung lompat. Kita kan kebanyakan orang mau investasi tuh langsung lompat tanpa kita tahu dulu dasar-dasar pengaturan keuangan. Nah, di Investor Muda kita diajarin juga gimana cara kita mengelola keuangan. Seperti itu. Wow, keren. Jadi gara-gara jadi punya goal besar, lalu kemudian memikirkan kira-kira instrumen apa yang cocok, nyari temen, nyari komunitas, dan akhirnya ketemu komunitas yang cocok ya. Nah, hari ini kan banyak anak muda yang punya goal juga, pengen kaya, pengen sukses, apalagi dengan adanya sosial media itu cepat sekali orang itu menilai, memutuskan, siapa namanya, orang ini bilang
Awas nih nanti gudang garam bakal begini, wah langsung beli. Atau nanti ada adaro lagi naik batu bara, wah langsung beli. Kira-kira pengambilan keputusan itu tepat nggak sih? Berdasarkan kata orang. Itu jadinya kan herding behavior ya, dan itu memang marak sekali terjadi terutama sejak tahun 2020. 2020 ya? Dikarenakan pandemi. Ya mungkin kan sebenarnya udah lama, cuma 2020 itu makin hot dikarenakan pertama pandemi, orang nggak kemana-mana. Mereka banyakan di rumah, kita banyakan di rumah. Jadi kita konsumsi konten kan, akhirnya ada salah satu platform yaitu tadi TikTok booming. Nah akhirnya informasi itu gampang sekali tersebar luas gitu. Akhirnya melahirkan banyak influencer, dan mungkin ketika 2020 marketnya itu gampang, kita beli apapun make money gitu. Kan, mau beli kripto make money, mau beli saham, ibaratnya ada peribahasa kan, monyet buang duit aja pasti jadi kaya gitu. Itu bener. 2020. Tapi banyak orang yang nggak tahu gimana cara market bekerja setelah itu gitu kan. Akhirnya banyak herding behavior yang mereka rasa oh kayaknya orang ini kompeten gitu kan. Ya mereka ikutin apa yang mereka beli, dan itu biasanya nanti baru ketahuan bahwa itu merusak tujuan keuangan mereka itu 1-2 tahun kemudian. 1-2 tahun kemudian. Karena ketika marketnya sudah kembali normal dan uang tidak bisa dihasilkan semudah itu dari market, baru orang akan merasakan ya tidak segampang itu. Oke. Berarti ada sebuah kebiasaan yang dimiliki oleh Gen Z, milenial terhadap pengelolaan keuangan. Kira-kira apa sih yang salah dari mereka? Ya pertama adalah rasa ingin cepat kaya itu tadi. Rasa ingin cepat kaya, itu nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Itu kan sama aja sebenarnya mereka greedy kan. Nggak usah yang di legal. Akhirnya kenapa banyak milenial dan juga Gen Z kena investasi bodong? Ya karena mereka pengen cepet kaya gitu ya. 2020 sampai 2021 awal mungkin cari kerjaan yang benar itu susah. Mereka misalnya yang di PHK punya uang kan. Betul, punya uang nganggur. Punya uang nganggur, mereka bingung mau ngapain. Harusnya kan kalau zaman dulu orang punya uang nganggur, mereka buka bisnis kan, bisnis real. Dan mereka ngelihat, oh di market kayaknya gampang ya, udah mereka cemplungin aja. Mungkin 1-2 kali gampang banget dapet cuannya. Ketiga kali mereka masukin semua uangnya, ternyata market nggak berjalan sesuai keinginan mereka. Jadi greed itu. Ini aku mau nanya nih, kenapa kalau kita masukin uangnya kecil, untungnya gede? Giliran masukin uangnya gede, nggak untung-untung malah nyangkut. Kenapa tuh? Karena biasanya kalau uangnya udah gede itu udah fear of missing out ketemunya. Jadi ngerasa misalnya kan kalau di market itu biasanya ada faktor luck untuk orang-orang yang baru terjun. Ada faktor luck yang baru terjun. Itu ada tuh ya? Ada biasanya. Jadi awal-awal tuh kayak gampang banget, iya kan? Akhirnya 1-2 kali, wah gampang nih, kayaknya make money nih. Ternyata yang ketiga kali dia merasa kayaknya analisanya dia mungkin udah benar, atau dia percaya sama orang tersebut kayak selalu benar gitu. Padahal ya orang kan bisa saja salah gitu kan. Akhirnya dia masukin uang semuanya. Begitu nyemplung, nyangkut di atas gitu ya, dan susah banget turunnya, atau susah banget naiknya lagi. Oke, jadi kalau dilihat dari menurut Olivia dari sisi FOMO-nya, kan ada juga mereka akhirnya nggak punya uang nih. Karena nggak punya uang, mereka pinjam dari pinjol untuk investasi. Itu ada nggak? Ada. Jadi itu juga masuk ke dalam bias ya. Kenapa banyak orang yang mungkin akhirnya trauma di market karena mereka membeli sesuatu yang di luar kendali mereka gitu. Jadi misalnya nggak cuma tentang barang aja ya impulsif itu. Jadi kalau kita belum bisa beli mobil A, orang rela berhutang. Di market juga ada. Ada. Mereka ngerasa kayaknya mereka yakin banget ini akan naik gitu ya sahamnya atau misalnya koinnya. Mereka pinjem atau mereka gadein aset mereka, akhirnya mereka cemplungin di situ dan gagal. Wow. Itu banyak kejadian. Akhirnya banyak yang kecewa, bunuh diri. Akhirnya yang disalahin si instrumennya. Adalah si instrumennya. Oke. Jadi kalau kita mau mengenal sesuatu yang mendasar tentang keuangan atau tentang pengelolaan keuangan, apa kira-kira yang harus dikuasai oleh anak-anak milenial, Gen Z? Paling mendasar itu ya harus banget tahu bahwa pengeluaran itu tidak boleh lebih besar daripada pendapatan. Ini aja tuh krusial banget. Banyak ya milenial yang masih belum bisa mengatur ini. Gimana cara ngaturnya? Harus budgeting, harus bikin
rencana raca gitu ya setiap bulannya, dicatat keluar masuk uang. Biasanya kenapa kita catat? Supaya kita bisa tahu nih, kita bisa evaluasi bagian bocornya anggaran kita tuh di mana. Iya. Kalau kita nggak catat, kadang kan kita tuh bayar parkir, kasih tip, apa keluar masuk kan dikit. Kecil ya. Padahal mungkin kalau kita catat ternyata banyak juga gitu. Iya. Nah kita evaluasi kira-kira yang bisa kita cut itu di bagian mana gitu ya. Kalau misalnya dari cash flow-nya aja sudah sehat gitu, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, baru bisa ke yang lain-lainnya. Nah sebelum lompat ke investasi, harusnya punya dulu nih dana darurat. Kenapa kalau misalnya market crash itu harga jadi dari murah tambah murah lagi gitu ya, karena efek kepanikan. Karena ada orang-orang yang mungkin mereka itu tidak secure atau nggak punya uang lainnya gitu ya untuk kehidupan mereka, tapi mereka taruh semua uangnya di capital market. Jadi ketika misalnya harganya turun, lalu tiba-tiba mereka kena PHK atau misalnya pengurangan gaji, kan mereka butuh uang lain kan, mereka harus jual saham mereka di harga yang nggak mereka inginkan. Iya, walaupun rugi ya. Iya, yang harusnya misalnya contoh 2020 ya, saham-saham itu pulihnya cepet banget loh, Pak Tom. Betul ya. Iya, tidak sampai setahun kayak sudah BCA, pulih. Betul. Saya beli BCA lagi murah banget, itu untungnya. Iya kan? Oke lah, mantap lah. Tapi Ibarat, sekarang nungguin turun lagi nggak dapet. Iya. Nah, makanya ibarat waktu itu kalau misalnya ada teman-teman yang punya, oke, dia nggak bisa average down karena dia punya di average atas. Sebenarnya beli BCA BBRI udah balik kan harganya betul. gitu. Tapi karena keadaan mereka nggak punya dana darurat, akhirnya mengharuskan mereka menjual saham yang mereka punya di harga yang nggak mereka inginkan. Gitu. Jadi itu dulu cash flow-nya harus bener, lalu dana daruratnya dulu. Oke, wow. Padahal sesimpel itu. Nggak boleh besar pasak daripada tiang. Tapi yang menyebabkan orang itu tidak bisa mengendalikan itu apa? Oke. Yang pertama itu bisa faktor didikan keluarga. Didikan keluarga? Iya. Maksudnya kebiasaan yang ada di dalam keluarga itu. Kalau kita ngelihat orang tua kita bukan tipikal yang bisa nabung atau saving, itu kan sebenarnya akan mempengaruhi subconscious kita dari kecil kan. Contoh kayak aku sama suamiku tuh dulu beda banget. Suamiku tuh tipe yang bisa nabung. Aku tuh enggak waktu sebelum nikah ya. Jadi aku merasa kayak dulu kan aku sebelum nikah juga udah kerja, tapi FTV atau sinetron. Aku merasa kayak bulan depan aku akan punya uang lagi. Jadi uang ini aku habisin aja. Paycheck to paycheck. Ibaratnya banyak yang kayak gitu kan. Banyak gitu. Ya. Tapi setelah menikah aku tahu bahwa ketika kita menikah pengeluaran kita akan jauh lebih besar. Dan kita harus pikirin gimana caranya nanti ketika kita pensiun, anak kita itu tidak menanggung hidup kita. Iya, hutang dan hidup kita. Karena biar gimana anak yang kita lahirkan itu bukanlah investasi, tapi memang kita yang meminta mereka untuk lahir gitu. Tapi banyak tuh orang tua yang anak itu investasi. Itu kamu nanti kalau udah gede, udah tua bisa ngurusin orang tuanya. Dan itulah hasilnya sandwich generation ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke instrumen bagaimana cara anak muda bisa kaya. Apalagi sebetulnya kalau Warren Buffett mulai investasi saham dari umur 11 tahun dan menurut dia itu terlalu masih udah telat gitu ya. Jadi anak-anak muda yang sekarang usia 20 tahun sebetulnya sudah boleh memulai ya. Ya, sudah. Sudah boleh memulai. Nah, kira-kira instrumen apa yang cocok untuk long term? Kalau saya mau, misalnya saya mau anak saya nih, gimana ya supaya mereka nanti waktu udah gede, sekarang saya masih berpenghasilan nih. Nanti waktu udah gede, kuliah saya nggak usah pusing, saya punya dana, tapi saya nggak mau deposito atau asuransi dong, betul nggak ya? Betul. Gimana tuh? Oke, jadi kalau paling gampang biasanya kan kalau investasinya jangka waktu sampai 1 tahun, kita cari instrumen yang cocok untuk jangka pendek, misalnya deposito atau juga reksadana pasar uang, karena alasannya itu minim volatilitas. Jadi amit-amit kalau misalnya kita mau cairin, dia tuh nggak lagi turun lah ibarat kata, ya kan. Nah yang kedua adalah kalau misalnya kita mau investasi jangka waktu 1 sampai 3 tahun gitu ya, jangka menengah. Ini cocoknya di reksadana pendapatan tetap atau misalnya obligasi atau misalnya juga emas batangan ya, bukan emas perhiasan.
Lalu untuk jangka panjang misalnya di atas 5 tahun kita cari instrumen investasi yang memang cocok gitu ya, kasih return tinggi dalam jangka panjang, misalnya adalah saham atau reksadana saham seperti itu. Memang ini volatilitasnya biasanya makin panjang sebuah instrumen, volatilitasnya akan semakin tinggi gitu. Oke, reksadana saham itu apa bedanya dengan, atau ada berapa jenis reksadana sih? Oke, jadi kalau paling simpelnya kalau reksadana itu ada 3 paling umum. Reksadana pasar uang yang isinya adalah deposito dan juga obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Oke, jadi kalau BCA bilang, mau nggak beli obligasi BCA, gitu, itu reksadana ada tuh. Pasar uang ada. Reksadana ada ya. Ada. Setelah itu reksadana pendapatan tetap. Pendapatan tetap. Ini adalah isinya obligasi yang jatuh tempo di atas 1 tahun. Ada yang obligasi pemerintah, ada yang obligasi corporate. Corporate. Di atas itu reksadana saham ini isinya adalah saham-saham. Nah, reksadana saham juga biasanya dibagi 2, yang dikelola secara aktif atau dikelola secara pasif. Reksadana saham yang dikelola secara pasif itu biasanya manajer investasinya itu dia benchmarknya adalah sebuah indeks. Misalnya kalau di kita paling dikenal LQ45. LQ45. Ya, atau IDX 30. Jadi kalau reksadana itu kan kita sebagai nasabah membeli produk reksadana di mana uang kita nantinya dikelola oleh manajer investasi. Ya. Nah, si manajer investasi kalau jalaninnya pasif investing berarti dia beli saham-saham yang ada di IDX 30. Nah, biasanya ini untuk kayak paling banyak ya dana pensiun yang dikelola dananya gede-gede, biasanya yang seperti ini. Mereka karena indeks kita kan IHSG itu ditariknya atau penurunannya itu biasanya terrefleksi dari 30 sampai 45 saham dengan market cap terbesar di Indonesia. Gitu. Itu yang pasif. Ya, kalau yang aktif ini beda lagi. Jadi kalau yang aktif, manajer investasi punya keleluasaan tanpa harus mengikuti sebuah indeks. Jadi ya tergantung manajer investasinya mau beli saham yang seperti apa. Ada contoh nggak reksadana yang ada? Oh, ini belum boleh sebut ya? Boleh sebut. Ini boleh sharing. Disclaimer ya, bukan ajakan. Bukan ajakan ya, bukan ajakan. Tapi contoh. ini harus ini contoh. Oke, ini adalah contoh dari reksadana saham dari sebuah aplikasi ya. Jadi sebenarnya teman-teman di rumah aplikasi bisa pilihan nonton. banyak ya. Banyak. Apa Bibit atau Bareksa, Peluang, Bareksa. Paling top of mind sih Bibit sama Bareksa. Bibit, Bareksa. Ya. Nah, ini kalau ini Bibit punya nih. Ini nggak endorse ya. Ini bukan endorse ya, bukan endorse ya. Tapi kalau Bibit mau endorse nanti mesti ngomong sama saya. Mumpung udah di ini ya, bahas di sini. Jadi kalau ini Sukor Equity Fund, Sukor Invest Equity Fund ini tuh tipe yang aktif. Jadi tahunya dari mana aktif itu? Tidak mengikuti sebuah indeks. Jadi pilihan sahamnya itu di sini kita bisa lihat, scroll ke bawah namanya Fund Factsheet yang paling atas. Nah, di sini ini adalah kinerja dari Sukor Invest Equity Fund. Ini untuk yang aktif ya. Nah, di sini kita bisa lihat alokasi efek terbesarnya seperti apa. Nah, contoh nih misalnya. Ini returnnya ya? Iya, betul. Ini return yang di bawahnya. Jadi di sini karena dia sudah ada 10 tahunan ya kalau nggak salah. Jadi sejak peluncuran returnnya itu 192%. Jadi ya rata-rata sekitar di atas 10% ya, CAGR. Ya, ini yang aktif. Untuk lihat saham-sahamnya apa saja yang dikelola oleh manajer investasinya, kita bisa lihat di sini. Oh, ada makanya naik gitu ya. Bagus-bagus semua perusahaannya. Iya. Ini contoh yang aktif. Kalau contoh yang pasif, biasanya itu ada tulisan seperti ini. Nah ini BNI AM Index IDX 30. Karena ini benchmarknya adalah IDX 30 saham dengan market cap terbesar di Indonesia dan memiliki fundamental yang bagus. Lebih menguntungkan mana? Pasti lebih menguntungkan yang sebelumnya dong, yang aktif dong ya. Kalau sebenarnya menguntungkan yang mana itu tergantung ya preference, tapi kalau aku pribadi sih lebih suka yang aktif. Aktif. Ya. Oke. Aktif. Ya. Ini juga bisa dilihat ke bawah. Ini top holdingsnya mereka. Nah, biasanya ini ya yang ada di IDX 30 saham-sahamnya. Kalau yang aktif tadi misalnya dia ada saham-saham market cap besarnya, tapi saham-saham market cap kecilnya juga ada. Gitu. Jadi mereka itu mengelola uang nasabah
lalu mereka tradingkan sendiri, ditradingkan Iya. atau gimana? Atau mereka investasi lalu kemudian apa sih mekanismenya? Oke. Manajer investasi. Jadi kalau manajer investasi pasti mereka ada waktu jualnya juga dan ada waktu beli. Ya, karena supaya dapat spread itu ya. Ya, karena itu satu. Yang kedua, kadang kita nggak pernah tahu kan nasabahnya misalnya lagi ada yang mau withdraw dan lain sebagainya gitu. Kan biar gimana? Jadi kalau reksadana saham ini 80% minimum uangnya pasti dikelolanya di saham. Iya. 20% sisanya ya bisa macam-macam. Biasanya dalam bentuk cash. Nah, mereka juga sometimes kan harus jaga cash, bagian cash itu kan. Gitu, jangan sampai terlalu rendah. Untuk reksadana apakah harus fix nilainya atau bisa floating? Misalnya kita beli itu harus rutin. Kayak misalnya kalau di Singapura, kamu setiap tahun harus masuk 2.000 US, 2.000 Singapura dolar. Nah, ya kan? Nah, kalau ini gimana? Jadi kalau ini ada yang namanya NAV di atas. Ini NAV? Simpelnya adalah harga dari reksadana tersebut. Jadi per unitnya harganya adalah 2.843 rupiah. Iya. Jadi misalnya kita mau beli. Nah, nanti di sini ada pilihannya berapa. Jadi tidak ada harus berapa gitu tidak. ya. Jadi berapa yang harus kita masukkan tergantung financial goals dari teman-teman sendiri gitu. Karena itu nanti ada hitung-hitungannya. Contoh nih, untuk kita misalnya mau target pensiun 1 miliar 10 tahun lagi. Maka kita harus ada hitungannya tuh pakai financial calculator. Kita kira-kira berapa tiap bulannya yang harus kita investasikan di instrumen investasi, katakan yang kasih return misalnya 10% per tahun seperti itu. Kalau mau aku bikinin simulasinya boleh. Ini asik nih. Jadi ini adalah financial calculator. Ini bisa di-download aja di Google Store dan Apple Store gitu. Jadi mungkin ada yang mau kira-kira pensiun. Kita ini langsung itu aja. Mau pensiun umur berapa, Ja? Sekarang umur lu berapa? Bener, ayo kita hitungin simulasi. Sekarang umurnya Desember besok 26. Mau pensiun usia? Umur? 50 lah. Berarti berapa tahun? Berarti 24 tahun. 24. Jadi Reza mau pensiun di usia 24 tahun, maka kita masukin periodenya 288. Periode ini adalah seberapa panjang Reza melakukan investasi. Kenapa 288? Ini kita kaliin 12. Karena kan ibaratnya Reza mau ngumpulin dana pensiun per bulan. Nah, kita masukin di periode, lalu yang bagian bawah ini compounding kita cari yang monthly. Karena per bulan. Lalu tadi 5 juta ya. 5 juta per bulan itu berarti 60 juta. 60 kali 13 berarti sebentar. 60 kali 300, sorry. 60 kali 25. 1,5 M. Ya. Jadi mau pensiun nanti di usia 50 tahun itu 5 juta per bulan. Berarti 5 juta per bulan ibaratnya nanti kalau misalnya Reza punya uang ditaruh di instrumen investasi yang kasih passive income 4%, maka bisa ngasilin bunga 60 juta per tahun. 60 juta, ya betul. Iya, berarti uang yang harus diinvestasiin adalah 1,5 miliar. Gede ya? Udah siap? Udah siap. Bismillah. Ibarat Reza sekarang ngumpulin dana pensiun di instrumen investasi yang kasih return 10% per tahun. 10%. Misalnya reksadana saham yang aktif. Lah ya, tadi, itu maksudnya make sense ya? Iya, 10% make sense. itu ya. Maka berapa per bulan? 1,2 juta yang harus Reza kecil aja. Iya. Betul, selama 288 bulan untuk mendapatkan angka 1,5 miliar. Nah, nanti duitnya 1,5 miliar diapain gitu kan. Sebenarnya kalau dibelanjain biasa kan orang pensiun itu rata-rata kehidupan di Indonesia itu usia 75 kan. Jadi 20 tahun lah. 1,5 miliar itu 20 tahun cukup sebenarnya, dihabisin aja nggak usah diapa-apain. Tapi kan kita kan pengennya ada warisan buat anak-anak. Nah, 1,5 miliarnya nanti bisa ditaruh di instrumen investasi yang kasih passive income. Misalnya adalah obligasi negara. Dapat cash flow tuh. Iya, jadi hidupnya makan bunga. Makan kupon dari obligasi negara. 15 M-nya utuh. Jadi induknya jangan diambil. Betul. Ini impian saya juga. Iya. Dari bunga.
Makanya bisa. Iya. Bisa, tapi kan masih sehat kan usia 50, jadi masih bisa kerja juga. Iya. Nah, itu lebih bagus lagi Iya. gitu. Ibarat kita gini, kalau kita mencapai financial freedom gitu ya ketika sudah tua, kita tuh jadi bisa milih kan Iya. dengan siapa kita bekerja, apa yang mau kita lakuin. Bener. Kalau kita financial freedom bukan berarti kita diem aja di rumah sarungan kan gitu. Oke. Wow, ini jadi salah satu instrumen yang simple, nggak usah mikir ya. Betul. Nggak usah mikir, asal tahu cara milih. Tapi ada nggak sih yang reksadana yang kolaps gitu? Ada. Ada ya? Ada. Banyak lah di Ada berita banyak banyak ya? ya. Coba. Makanya harus berhati-hati. Jangan sebut Jangan merek. sebut. Enggak, maksud saya contohnya case-nya jadi bagaimana tuh dia ini collapse-nya? Ada kan yang sampai saat ini itu bukan, malah ya uang korban nggak balik. Nggak balik. Iya, ada. Tapi yang kasusnya ini besar kan, banget. Judulnya tuh sebetulnya kan bukan investasi bodong, Ya, betul nggak ya? betul, Ini adalah betul. suatu investasi yang resmi, tapi mungkin Ya. salah mengelola, Betul. akhirnya ya begini. Tapi high risk, high return ya, Betul. itu udah satu resiko. Oke, kelamaan nggak tuh 20 tahun investasi reksadana saham? Kelamaan nggak? Tidak sih. Enggak ya, Tidak. masih oke ya? Soalnya kalau misalnya kita rubah aja waktunya ya. Contoh nih misalnya sekarang Reza umurnya nggak 26, baru nyiapin nih pensiun nanti umur 40. Berarti cuma punya waktu 10 tahun. 10 tahun. Maka berapa? Di sini kita tinggal ganti aja periodenya, berarti punya waktu investasi 120 bulan. Iya. Return 10%. Mau nyampe 1,5 miliar, hasilnya jadi 7 juta. Oh. Jadi investasi itu sangat bergantung Iya, sama iya. waktu. Semakin Walaupun mungkin kamu gajinya udah Iya. besar waktu itu, tapi value-nya jauh lebih Iya. gede ya. lebih ringan kan? Ya lebih ringan dari sekarang, Ja. Saya di sini kita punya office boy, saya tanya ini pertanyaannya. Dan kamu mau ngapain? Bu, saya mau pengen punya tanah di kampung. Harga tanah berapa? Harga tanah sekian. Ya udah, kamu setiap bulan kita potong berapa? Nah, itu disimpan tuh. Disimpan, Iya. ditaruh di koperasi. Iya. Koperasi ya bunga 8% lah Betul. setahun. Dia sekarang udah punya tanah, udah punya Iya. apa? Hanya dari itu aja. Iya. Apalagi kalau lu tuh Tapi memang tuh aku seneng deh, maksudnya Pak Tom melakukan itu karena biasanya orang itu paling susah kalau untuk membayar diri dia sendiri. Harusnya kita punya pendapatan kan bayar diri kita sendiri. Benar, bayar benar. diri kita tuh dalam artian kita sisihin dulu nih yang buat investasi atau ditabung. Gitu. Banyak orang kebalik, kalau investasinya menabung nanti aja kalau nanti ada aja, sisanya. kalau ada sisanya. Dan biasanya Salah nggak ada tuh. sisanya. Malah kita buka di sini. Siapa yang mau nabung emas? Perusahaan bayarin dulu. Wah, Siapa mau nabung emas? Ini aku bisa Saya. daftar nggak? Boleh. Boleh. Nabung emas berapa? Mau 10 gram, 100 gram, Iya. ya boleh kita beliin 100 gram. Pokoknya disimpan emasnya. Iya. Dicicilnya uang hari saya kita beli. Jadi saat lunas, Iya. harga emasnya udah berapa? Wow. Udah naiknya banyak gitu. Iya. Nah, itu yang kita lakukan. Iya. Ya cara-cara simple, cara-cara sederhana. harusnya banyak corporate ikutin ini ya. Gitu Untuk ya? kesejahteraan karyawannya, iya dong. Kan uang mereka sendiri, Iya. tapi menggunakan ilmu pengetahuan Betul. keuangan gitu. Karena kan banyak yang belum tahu kan literasi keuangan itu. Harusnya dari lingkungan kita juga bantu menyadarkan. Ih, keren. Oke, nah sekarang kita yang agak berat dikit. Oke. Kalau mau beli saham sekarang, kan pasti saham lebih gede dong kemungkinan Oke. kemungkinan persepsinya. Wah, kalau saya beli saham, wah bisa kayak Sandiaga Uno triliunan gitu kan. Kalau mau milih saham gimana caranya? Oke, nah ini juga mungkin yang jadi pertanyaan. Ya. Lebih baik kita reksadana saham aja atau saham aja Betul. gitu kan. Nah perbedaannya mungkin aku kasih analogi kalau reksadana saham itu kalau kita belum bisa nyetir mobil, baiknya kita pakai supir. Iya. Jadi kalau kita belum bisa memilih saham dengan benar atau tidak punya waktu untuk memilih saham, kan banyak orang juga pekerjaannya mungkin sibuk banget ya. Lebih baik cari manajer investasi yang bisa kelolain. Iya. Tapi kalau memang kita punya waktu untuk belajar dan kita punya waktu untuk mengelola portfolio kita, ya lebih baik langsung ke sahamnya saja. Oke. Gitu kan. Nah, gimana cara pilih sahamnya? Pertama, ini yang udah banyak banget diajarin sama semua orang adalah beli perusahaan yang memang kita tahu. Tahu. Iya. Tapi nggak sampai di situ ya. Kadang orang cuma kasih tahu beli perusahaan yang kita tahu, ya, yang banyak gedungnya gitu. Akhirnya nanti ketemunya Unilever yang dari Betul, 2017 betul. harga Karena sahamnya turun sampai iya. sekarang, ya kan? Atau Indofood kan ada beberapa ya. Iya. Grup ya, Iya, ada betul. apa INDF, ICBP, ada yang naik terus, ada yang nggak naik, ada yang turun terus. Betul. Atau misalnya Astra International yang harga sahamnya sideways aja udah 5 tahun. Ibarat
Orang investasi di situ ya nggak rugi, nggak untung. Harganya tetap 5 tahun buang waktu seperti itu kan. Betul. Jadi selain perusahaan yang kita tahu dan juga model bisnisnya yang kita ngerti gitu ya carilah perusahaan yang kinerjanya juga bagus. Yang harus bertumbuh gitu. Jadi ya udah screening pertama dari perusahaan yang kita tahu, yang kedua kita harus cek nih kinerjanya. Paling gampang mungkin gak semua orang itu bisa baca laporan keuangan. Tapi Peter Lynch juga bilang kan, kalau mau jadi investor yang sukses gak perlu kok jadi akuntan yang sukses. Harus jadi akuntan dulu atau harus orang yang memang jago baca laporan keuangan, karena investasi itu seni. Investasi itu seni. Iya. Wow. Karena di balik investasi itu kita nggak cuma belajar ilmu yang misalnya menghitung berapa profit perusahaan, tapi ada faktor-faktor lain, yaitu mindset dan juga money management. Kalau mindset apa yang harus dikuasai? Mindset nih misalnya ya kalau gampang panik gimana bisa cuan? Itu dulu. Kita harus tahu dulu nature dari apalagi instrumen-instrumen yang fluktuasinya tinggi, karena memang nature-nya seperti itu, sensitif sama siklus ekonomi. Jadi harusnya ketika harga turun itu waktu untuk beli. Asal kita ngerti company-nya siapa. Betul. Kan cara paling gampang untuk kita tahu apakah perusahaan ini bisa survive lagi atau tidak, kita tinggal lihat historinya. Contoh kayak tadi Pak Tom bilang, Pak Tom beli BCA tuh 2020 kan, cuannya nomor 1 dia market cap-nya atau nomor 1 mereka pertumbuhannya gitu. Bagi dividen terus lagi. Nah, itu sesimpel itu kan. Pertumbuhannya bagus, bagi dividen terus. Lalu tinggal lihat historinya. 2008 gimana perusahaan ini? Tuh buktinya BCA masih berdiri sampai sekarang. Benar. 2015 waktu taper tantrum gimana perusahaan ini? Benar. BCA masih mencetak all time high sampai saat ini. Seperti itu. Itu. Jadi ketika kita sudah tahu kinerjanya, mungkin paling gampang teman-teman bisa cek RTI Business nama aplikasinya. RTI Business. Ya mungkin boleh kita lihat ya. Ini namanya RTI Business. Jadi misalnya kita mau lihat nih kinerja dari BBCA. Pusing kan lihat laporan keuangan nggak? Orang belum tentu bisa baca. Buka aja bagian case statistiknya. Ini adalah data-data dari perusahaan, kinerja perusahaan yang sudah di summarize gitu ya. Nah ini kita bisa lihat trennya. Dari 2019 BCA mengalami pertumbuhan. Kenapa saya bisa bilang mengalami pertumbuhan? Karena ada angka EPS di sini. Jadi ini EPS simpelnya adalah laba bersih perusahaan. Jadi labanya dibagi ke tiap lembar saham. Per lembar saham. Iya, jadi sebenarnya kalau mau lihat laba bersih perusahaan, lihat aja EPS-nya. Nah ini kalau kita lihat trennya cenderung naik. Kecuali 2020 ya kita tahu restrukturisasi hutang, bank juga nahan kredit, ada penyebab kan itu turun karena faktor eksternal. Tapi setelah itu ya pulih sampai sekarang. Itu kenapa harga BCA naik terus sampai sekarang, walaupun global lagi gonjang-ganjing. Benar. Nah kita bisa ini kalau dividen juga kita bisa lihat nih di bagian yang DPS. Iya. Lalu kita tinggal turun aja. Ini kinerja perusahaan. Setelah itu kita tinggal lihat valuasi dari perusahaan itu sendiri. Keren. Price book value ratio itu adalah nilai wajar. Ini valuation ya, kita ngomong valuation. Jadi dividend yield itu apa sih? Dividend yield itu jadi misalnya perusahaan harga sahamnya Rp1.000. Kita beli nih di harga 1.000. Perusahaan kasih dividen per lembar saham misalnya Rp100. Maka dividen yield yang kita terima 10%. Jadi yield dari harga beli kita. Jadi ini valuation ya. Price earning ratio 28 kali. Price to sale 11 kali. Book value. Dari antara ini apa yang harus diperhatiin? Kalau untuk perbankan, jadi sebenarnya setiap sektor itu bisa beda-beda. Tapi yang paling umum dipakai adalah PER sama PBV. PER dan PBV. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru mau invest bisa pakai dua ini aja, PER sama PBV. Kalau PER itu jadi ini adalah valuasi yang menghitung seberapa besar harga yang kita bayar atau seberapa mahal harga yang kita bayar terhadap laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Jadi misalnya ini contoh PER 28 kali, artinya kalau kita beli BCA di harga 8.800, kita membayar 28 kali lebih mahal dari laba bersih yang dihasilkan.
Berarti ini kita harus confident sekali bahwa perusahaan Ya. ini kan kalau kita investasi atau beli perusahaan ya, kalau kita kan di UKM net profit cuma 100.000 gitu kan, udah deh saya bayar 10 kali. Ya, itu kan? fair. Itu berarti saya yakin saya bakal balik modal Iya, dong, bener nggak? betul. Oke. Jadi kalau gimana kita bisa tahu pernya BCA ini mahal atau murah? Kita harus bandingin sama perusahaan lain yang sejenis. Misalnya kita bandingin sama pernya BRI, BNI, atau misalnya Bank Mandiri. Paling gampang ya cari perbandingannya, ada satu aplikasi, ini tidak endorse. Endorse. Tapi siapa tahu mau endorse Pak Tom silakan. Atau mau endorse saya. Nah ini yang cocok. Ada nama aplikasinya adalah Stockbit. Iya. Oke. Jadi ada aplikasi juga atau dia lebih ke Stockbit, desktop ya? kalau mau dilihat perbandingan comparison harus lihatnya by desktop. Desktop ya. Iya, di situ ada per industri, ada per, kita bisa bandingin sama perbankan lain atau misalnya saham-saham consumer lain. Seperti itu. Nah, cuma kalau misalnya kayak gini ya, per 28 kali, mungkin kalau Pak Tom waktu itu belinya di 2020. Ya, pernya mungkin enggak setinggi ini. Iya. Sekitar berapa ya? 23. Iya. Nah, bisa juga kita pakai rata-rata history. Jadi selama 10 tahun biasanya itu pernya berapa tertingginya. Kalau pernya kira-kira udah tinggi banget, ya lebih baik hindarin dulu, cari yang Kalau lain. lihat historical dari ini juga. Bisa juga dari Stockbit. Dari Stockbit juga namanya bisa lihat ya. PE standard deviasi. PE standard deviasi. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kalau per itu cocoknya untuk emiten manufaktur. Yang biasanya kita bisa predik atau gampang cari tren pertumbuhan laba bersihnya. I see. Gitu. Kalau perbankan sebenarnya bisa sih pakai per, tapi bisa juga pakai PBV. Oke. Nah, kalau PBV berarti dari equity ya? Iya, betul. Oke. Dari aset bersih. Jadi seberapa besar kita bayar dari aset bersih perusahaan. Jadi kalau misalnya 5 kali ya berarti kita bayar 5 kali dari ekuitas yang dihasilkan perusahaan. Oke. Gitu. Mungkin ada juga investor senior di Indonesia gitu ya, Pak LKH. Pak LKH sukanya perusahaan-perusahaan yang PBV-nya misalnya di bawah 1. Jadi ibarat kalau PBV di bawah 1 kan maunya itu diskon ya. Ya, jadi contoh nih, kalau PBV itu kan nanti ujungnya adalah BVPS. Tapi gimana caranya ngeliatin satu-satu? Ini kalau kayak RTI kan satu-satu dilihatnya. Biasanya ya kalau kan biasanya kita tuh kalau kita misalnya buka rekening saham, ada sekuritas kan lewat sekuritas. Biasanya sekuritas kan suka kasih kita misalnya analis report seperti itu. Tapi kalau uangnya yang udah ultra high net worth itu pasti mereka udah disediain lah, disuplai data-datanya. Udah titipan ya. Disuplai datanya. Yang pasti datanya pasti bisa didapat lebih dari kita yang mungkin biasa-biasa aja. Dengan nilai investasi berapa tuh? Ya HNWI aja kan mungkin 14 miliar kali 14 ya minimum. miliar ya. Oke. Ya kapitalis kan. Kapitalis. Pasti beda dong. Betul. Ibarat kalau kita yang retail biasa mah tier 3, biasanya kan institusi misalnya dapat informasi duluan. Benar. Oke. Nah, kalau sekarang kayak Goto, boleh ya kita lihat. Udah keluar belum ya laporan keuangannya? Sudah. Belum, yang kuartal 3 belum. Yang kuartal 3 belum. Nah, ini kan negatif. Gimana menilai bahwa beliau ini oke? Jadi kalau dilihat valuasinya gimana? Ya. Jadi kalau negatif itu artinya adalah Goto belum menghasilkan laba bersih. Ya, karena EPS-nya itu minus. Tapi kalau teknologi yang aku tahu itu mereka pakai TPV ya valuasinya. Apa itu? TPV itu jadi misalnya menghitung nih orang yang check out berapa, nanti dibandingin sama e-commerce yang lain, nggak muncul. Kalau ini kan soalnya masih standar akuntansi ya, gitu. Wow, oke. So jadi PBV berapa yang layak untuk dibeli atau dalam keadaan murah? Itu di luar dari apa ya? Kita di luar dari perusahaan itu apa, sehat atau tidak. Misalnya, kalau PBV sekian itu masih untuk dibeli. Atau kemahalan dan kemurahannya berapa sih? Jadi setiap industri atau sektor itu punya acuan yang berbeda-beda ya. Karena kan bisnisnya itu model bisnisnya beda. Pasti kan beda juga ya. Contoh misalnya tapi pakemnya kalau misalnya price earning ratio biasanya
Kalau dianggap murah itu di bawah PI 15 kali. 15 kali. Di bawah PI 15 Oke. kali itu dianggap murah. Tapi sometimes kayak industri seperti consumer goods itu kita akan susah nyari yang PI di bawah 15 kali. Iya. Karena semakin perusahaan itu predictable atau semakin mudah kita cari tahu tren pertumbuhannya, maka harusnya orang udah banyak yang beli dong. Benar Akhirnya banget. itu sudah terrefleksikan di market. Jadi Benar. sudah susah untuk kita cari yang murah banget. Tapi ada nggak? Ya biasanya akan ada aja sih, tapi biasanya tidak liquid. Gitu. Nah kalau perbankan mungkin ada yang bilang di bawah 1 itu bagus, tapi di bawah 3 tuh harusnya masih cukup oke. Sebenarnya balik lagi sih harus bandingin sama rata-rata industri. Rata-rata industri Kita bisa atau tahu rata-ratanya dia betul, ya. kita bisa tahu itu mahal atau murah pakai rata-rata industri. Ada juga loh analis yang bandingin misalnya sama peers industri yang benar-benar sampai ke luar negeri, bukan cuma hanya di Indonesia aja gitu. Oke. Iya. Wow. Ini kompleks juga ya. Iya. Lumayan kompleks. Nah, Olive terlibat dengan sekuritas tertentu atau Tidak. enggak ya? Tidak. Jadi kalau di CNBC lebih banyak membahas analisa gini ya. Kalau di CNBC lebih ke financial expertnya lebih bahas investasi, tapi in general, jadi nggak cuma bahas saham, bahas reksadana dan lain-lain, dan pengaturan keuangan. Wah, Iya. oke. Sip. Mau nanya apa? Ini pertanyaan dari anak muda nih. Hah? Gimana caranya biar sabaran nunggu saham naik gitu ya? Nah, Wah, nunggu saham naik. iya. Pinter. Bagus. Sabaran gitu, biar sabaran aja gitu. Iya. Biar kita Iya. sabar. Makanya kalau sabar itu gampang, pasti orang kaya di dunia yang dari saham bukan Warren banyak Buffett banget, doang. iya. Iya. Pasti top 10 itu udah dari saham semua mungkin ya. Benar. Ya memang tidak gampang. Itulah yang membedakan kenapa orang bisa sukses dan tidak di market. Faktor sabar itu tadi. Tadi kan aku bilang kalau Iya, kita investasi benar. itu bukan cuma tentang ilmu berapa keuntungan dari sebuah perusahaan, tapi ada 3 macam. Wow. Itu mindset juga supaya bisa sabar ya. Kita misalnya lihat nih ya, walaupun kita nggak bisa ikutin banget ya, kenapa Warren Buffett lebih suka tinggal di Omaha dibanding di Wall Street, area-area Wall Di Street. New York atau di itu ya. Ngurangi noise kan, noise yang nggak perlu. Jadi untuk melatih kesabaran, sometimes kita perlu ngurangi noise. Contoh, belakangan mungkin ya bulan lalu atau 2 bulan lalu banyak sekali berita, baik itu dari influencer, baik itu dari media yang memberitakan 2023, Iya. ya kan? Itu kan noise kan sebenarnya. Kadang kita udah yakin banget sama apa yang kita beli dan analisa kita, tapi karena noise ini akhirnya merubah psikologi kita dan akhirnya bikin kita jadi nggak sabar, takut gitu ya. Nah ini sebenarnya yang mesti dikurangin. Sometimes puasa sosial media itu perlu juga kok. Perlu. Kalau aku biasanya bandinginnya gini, aku lebih suka misalnya dengerin orang-orang yang memang capable di bidangnya ya. Misalnya contoh Pak Khatib Basri dan lain-lain. Atau misalnya aku nonton sesuatu, aku biasanya cek historisnya. Misalnya sekarang yang ditakutin di 2023 seperti ini, resesi global. Yeah. Global kan ngomongnya. Ya kita tinggal cari aja data waktu global itu resesi, gimana keadaannya Indonesia. Iya. Contoh 2008, ketika misalnya kita lihat 2008 Amerika resesi, Singapura resesi karena Singapura GDP-nya adalah ekspor terbesarnya. Indonesia gimana? Oh ternyata Indonesia hanya melambat. Iya, tidak terkontraksi. Oh ya udah, di situ bisa bikin jiwa tuh aman lagi karena sudah ada data-data itu gitu. Indonesia By paling data berat sih biasanya aku. Iya, Indonesia paling berat tuh tahun 97, Iya, 97 iya, 98 iya, sebenarnya. Ya, udah kerja belum? Belum kan? Belum, masih 7 tahun. Masih 7 tahun ya. Oh, kalau saya udah kerja ngerasain tuh tembak-tembakan di Trisakti. Ya itu memang menurut saya yang paling berat dan paling parah, apalagi kalau dibandingkan 2020 dengan tahun 97. Wah, jauh banget. 2020 jauh lebih siap lah Indonesia. Apalagi 2023. Nah, kalau pertanyaan, kalau misalnya saya sudah punya saham yang menguntungkan hari ini, misalnya saya udah beli BCA, beli BNI, beli BRI, hari ini udah untung, lebih baik dijual atau tahan? Nah itu tergantung dari tujuannya apa. Dari tujuannya. Kita di saham itu orang terjun ke saham macam-macam. Ada yang jadi scalper, ada yang jadi trader, ada yang jadi investor. Kalau misalnya scalper gimana? Scalper itu biasanya mereka beli hari itu, jual hari itu, gitu ya. Ketika untung ataupun rugi ya mereka harus cut loss. Kalau trader gimana? Biasanya mereka buy misalnya di titik tertentu.
dan menjual ketika sudah sampai target di titik tertentu. Ya kalau harga sahamnya sudah sampai ke titik targetnya, berarti jual. Kalau investasi, karena biasanya based on valuation, atau ada juga memang orang-orang yang investasi jangka panjang sekali mereka hold, tapi tidak semua saham bisa demikian. Contohnya di Indonesia ya paling bisa kan BCA BBRI gitu. Betul, ya mungkin betul. ada saham-saham lain. Nah kalau saham yang seperti ini ya mungkin bisa hold aja sampai panjang. Tapi kalau saham lainnya ya bisa ketika harga sahamnya sudah mencapai titik valuasi yang kita inginkan atau nilai wajarnya atau di atas nilai wajarnya, ya tidak apa-apa kita taking profit. Jadi keputusan kapan menjual saham itu balik lagi tergantung individunya. Oke. Nih pertanyaan terakhir, kalau beli saham IPO recommended atau enggak? Tapi jujur ya Pak Tom, aku juga kayak misalnya di CNBC gitu ya, karena kan aku kan di CNBC ada handle live juga kan, live Instagram. Kalau kayak udah materinya ngomongin IPO, aku bisa kayak ngomong, bisa nggak usah bahas IPO? Bisa nggak jangan dibahas gitu kan? Karena Tapi itu nggak kayaknya dilema banget, karena agak beda ya. IPO zaman dulu dengan IPO zaman sekarang itu kayaknya beda banget gitu loh. Sekarang siapapun bisa IPO, kayaknya kita lihat perusahaan-perusahaan ini siapa nih, perusahaan kecil ya. Terus kita tahu ownernya, kita tahu dia sebetulnya nggak punya, kenal banget ownernya. Gue tahu ini orang siapa. Terus kemudian IPO. Terus saya bilang, lu gabung ya? Enggak, nggak mau. Nah, kalau IPO itu gimana cara kita menilai perusahaan yang kayak Goto lah, Blibli lah? Jadi sebenarnya memang sih kalau IPO tuh ya, apalagi yang belakangan ya banyak yang harga sahamnya itu bisa naik arah gitu ya, 1, 2, 3 hari. Apalagi saham-saham yang, ini aku kasih informasi aja, harganya ratusan perak, misalnya 100 perak, dengan market cap yang kecil. Karena apa? Karena itu biasanya gampang untuk ditarik, enteng kan. Coba suruh narik BCA sampai arah butuh berapa triliun ya kan. Jadi kalau saham-saham yang kecil-kecil ini, yang harganya cuma 100 perak, 100 sekian perak, market capnya kecil, ya memang gampang untuk ditarik gitu ya. Ya memang ini kan, wah kayaknya menarik banget gitu. Tapi setelah itu jadi apa? Kan kita nggak tahu. Nanti takutnya ketika kita udah di dalam ada faktor greed. Wah kita ngeliatnya naik, oke. Akhirnya habisin ya. Karena biasanya saham IPO itu mereka nggak mungkin kasih 100% alokasi kan. Bisa aja kasih 100% alokasi. Kalau kamu ikut IPO dapat 100% alokasi, berarti itu tanda-tanda sahamnya mau to the bone. Turun. Iya, berarti kan nggak laku. Dikasih semua loh. Wow. Gimana cara nariknya? Bener. Kayak gitu. Nah, mungkin yang mau aku pesenin boleh kalau memangnya teman-teman kayak penasaran banget, orang Indonesia kan mungkin gede ya penasarannya, tapi sediain porsi yang memang kamu siap untuk uangnya hilang. Ya, misalnya sedia mental ya. Iya, sedia mental. 1-2% dari alokasi investasi kamu, ya nggak apa-apa lah kalau misalnya penasaran, jangan lebih dari itu. Cuma harus aku kasih tahu bahwa pertama, kita tuh nggak bisa analisa fundamentalnya benar-benar, dalam artian belum ada track recordnya kan. Nah seperti yang tadi Pak Tom bilang, Pak Tom kenal nih ownernya siapa, even sebenarnya mereka ya kalau secara bisnis aja kurang oke lah ya. Ini kan namanya faktor GCG kan, GCG dari perusahaan. Nah kita kalau beli saham yang udah lama listing aja, kita perhatiin GCG-nya. Mungkin kalau BCA, kenapa valuasinya bisa mahal sekali di antara perbankan lain? Karena ada faktor GCG itu. Mungkin dari direktur utamanya Pak Yahya, yang kita tahu dia punya hand of Midas gitu kan. Menjadi nahkoda dari perusahaan ini. Kalau perusahaan IPO seperti apa? Kita udah kenal belum sama orang-orang di dalamnya. Yang kedua, kita nggak bisa track juga nih history dari, kan dia nggak punya chart kan, baru IPO. Kita nggak bisa analisa chartnya. Mungkin kalau saham yang sudah listing, selain valuasi, kalau ada orang yang mempelajari technical analysis bisa bantu pakai price action kalau mau beli ya. Misalnya di mana supportnya, di mana resistance-nya. Tapi kalau IPO kan belum bisa, tergantung market makernya aja. Gitu. Jadi harusnya resikonya sih menurutku ya lebih besar daripada rewardnya. Menurutku pribadi loh. Kan itu bisa nggak sih kita beli pas IPO setelah naik langsung jual lagi? Bisa. Selama masih ada
pembelinya ya, Bisa, selama masih liquid ya. Bisa. Kecuali kalau kita dapat bisikan dari ownernya ya, itu beda cerita Beda ya. cerita. Kadang kita kalau dapat bisikan aja kan ragu-ragu ya. Bener, Kayak ini beneran nggak? Jangan-jangan kita nih yang mau ditimpuk gitu kan. Ditusuk dari belakang. Wow, Olive, kalau mau ngasih pesan ke teman-teman yang hari ini sedang memikirkan bagaimana caranya untuk sukses kaya dari saham, apa kira-kira pesannya? Oke, jadi yang pertama adalah investasi itu bukan cara untuk cepat kaya, tapi untuk mencapai financial goals kamu. Kalau salah satu financial goals kamu adalah menjadi kaya, maka berinvestasilah, tapi butuh waktu. Lihat aja Warren Buffett, dia juga butuh waktu. Investasi itu ibarat kita menanam pohon yang kita sirami terus-menerus dari dia benih. Dan kita harus sabar sampai kita bisa memetik buahnya gitu. Dan investasi itu bisa sukses harus konsisten. Dan ingat, ada faktor mindset dan psikologi yang sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi kita. Iya. Ya. Wow. Thank you, Olive. Sama-sama Pak Top. Kita nggak bahas kripto karena banyak juga teman-teman yang masuk ke kripto, tapi prinsipnya sebetulnya sama ya. Harus mengerti kita ini beli apa, fundamentalnya apa, dan harus tahu bagaimana cara membandingkan ya, ini apakah ini sesuatu yang tepat atau enggak. Kalau saham aja yang jelas bisa gagal, nah, apalagi kripto yang mungkin nggak ada fundamental sama sekali. Olive, thank you so much, thank you banget. Teman-teman, apa pelajarannya silahkan tulis di bawah ya, pembelajarannya. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.